Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, sakit gigi dan sakit hati diawali dari hal yang sama, yaitu dari sesuatu yang manis. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film Espanyol punya berjudul The Paramedic tahun 2020. Bergenre horor psikologis, film ini menceritakan tentang seorang paramedik yang sifatnya buruk banget, naudzubillah Lur. Sampai akhirnya dia mendapat karma, yaitu mengalami kecelakaan hingga lumpuh. Namun bukannya bertobat, kebusukan sifatnya malah semakin menjadi-jadi layaknya psikopat. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dari dulurku Valiana Noraga ya. Cak, kalau sabun muka buat muka, sabun batang buat apa ya? Buat badan dong ya, monggo sketchaken. Seorang pria bernama Angel, bahasa Spanyolnya Angel Lur, tapi karena susah Angel aja lah ya, adalah seorang paramedik yang biasa ditugaskan untuk mengevakuasi orang-orang ke rumah sakit, mulai dari korban kecelakaan sampai yang sudah meninggal. Sehari-harinya Angel bekerja bersama temannya yang bertugas sebagai supir ambulan, yaitu Ricardo, juga kru-kru paramedik lainnya. Akan tetapi Angel memiliki kebiasaan atau sifat yang agak-agak di luar nurul, yaitu mengambil barang-barang berharga pasiennya secara diam-diam ketika sedang mengevakuasi. Seperti kacamata mahal sampai perhiasan-perhiasan emas pun langsung digasak oleh Angel. Biasanya dia akan mengoleksi barang-barang curiannya tersebut atau menjualnya pada seorang preman sekaligus penadah barang-barang berharga bernama Fermin. Di samping itu, Angel tinggal di sebuah apartemen dengan cememeunya yang masih kuliah sambil kerja part-time, yaitu Vanessa yang biasa dipanggil Vane. Hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama namun belum dikaruniai seorang momongan. Meskipun Angel rajin melakukan ritual menanam padi atau yang biasa kita sebut dengan beraslole. Sangat-sangat bebas kehidupannya di sana ya. Dan inilah seorang paramedis. Arriba. Está muerta. ¿Tú de dónde sacas? En el tío de mi abuela. Bukan hanya suka nyolong barang-barang pasiennya, Angel juga menyalahkan Vane dengan menuduh rahimnya lah yang lemah sehingga mereka berdua sulit mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya Angel pun mengetes kesuburannya ke dokter spesialis ginekologi dan ternyata justru kualitas sperma Angel lah yang lemah. Lalu disarankan dokter untuk mengikuti program bayi tabung yang super mahal. Jelas Angel yang egois pun enggan menjelaskan hasil tes kesuburannya kepada Vane dan memilih untuk lebih merutinkan peraslulian mereka. Igual no te quedas embarazada porque en realidad no quieres, mi amor. La mayoría de ellos presentan poca movilidad. Es astenospermia. Deberíamos probar más a menudo. Vámonos de fin de semana. Sampai akhirnya pada suatu malam, seperti biasa Angel merespon panggilan evakuasi bersama partnernya Ricardo. Di perjalanan pasien yang dibawanya mengalami kejang yang sangat parah, sehingga Ricardo pun jadi nggak fokus nyetir dan tiba-tiba Está convulsionando. kejadian tersebut membuat tubuh Angel lumpuh sebagian mulai dari pinggang ke ujung kakinya. Dia pun harus memakai kursi roda dan mulai mengikuti terapi agar bisa kembali jalan. Mamam karma ya kan? Pastinya kondisi tersebut membuat Angel terpukul, tapi sayangnya tidak cukup membuatnya sadar atas sikapnya yang begitu brengkes selama ini. Angel semakin sering menyuruh-nyuruh Vane hingga berdebat dengannya, padahal Vane rela mengambil kerjaan tambahan karena Angel tidak bisa bekerja lagi. Angel juga berkata kasar kepada temannya Ricardo yang datang ke rumah dan ingin meminta maaf karena dialah yang menyetir mobil ambulan ketika kecelakaan terjadi. Lalu karena Vane sering izin kerja kelompok malam-malam ataupun kerja part-time lembur sampai pagi, ketika mendapat kesempatan, Angel yang curiga pun diam-diam memasang program penyadap di HP pacarnya itu agar Angel bisa memantau semua aktivitas Vane dari laptopnya. Sí, esta hora, Roberto. Ya, Roberto. Lo siento mucho, de verdad.
Claro que sí, que solo tenías que conducir la ambulancia hasta el hospital sin estrellarla. Yo no puedo con todo. Todo sea que es mi culpa. No he dicho eso. Sampai akhirnya pada suatu pagi ketika Fanny baru pulang kerja part-time, Angel berbohong dan menyalah-nyalahkan pacarnya itu karena obat penghilang rasa sakitnya tidak ditemukan, sehingga Angel menahan sakit semalaman. Padahal yang sebenarnya Lur, Angel sudah menemukan obat itu dan meminumnya, lalu sengaja disembunyikan di bawah kasur. Semua itu dilakukan karena Angel merasa kesepian, cari-cari perhatian ketika ditinggal Fanny lembur sampai pagi. Dan dia juga mencurigai kekasihnya itu. Padahal Fanny selama ini kerja lebih keras untuk Angel dan tidak pernah berbuat macam-macam. Tengo mucho dolor y me has dejado el bote de calmantes vacío. Perdona. Voy a comprarme esa ahora. Bukan hanya itu, tapi Angel juga sengaja mencelakai anjing tetangga milik Pak Vincente dengan memberikan makan daging yang sudah dimasuki jarum-jarum. Karena si anjing setiap malam selalu menggonggong dan Angel kesusahan tidur. Lalu ketika mulai menyadap telepon Fanny, Angel pun mulai tersadar akan kebrengkesannya. Terdengar Fanny yang sedang ngobrol dengan temannya. Fanny ingat betul sudah menaruh botol obat di tempat biasanya. Dan teman-temannya juga menganggap Angel memiliki sifat yang sangat kasar dan menyarankan Fanny untuk berpisah darinya. Merasa bersalah dan ingin memperbaiki hubungannya, Angel pun bela-belain masak makan malam romantis untuk Fanny. Selain itu dia juga lebih mensupport Fanny yang masih kuliah dengan berencana merenovasi kamar bekas nenek Angel untuk dipakai Fanny belajar. Itu semua adalah wujud permintaan maaf atas perlakuan buruk Angel selama ini kepada pacarnya Fanny. Hoy empieza todo, Vane. Voy a luchar por recuperarme. Yo me estoy adaptando a la nueva situación. Mira, vamos a reformar la habitación de mi abuela, que tengas un sitio donde estudiar. Namun ketika mereka berazlole, Angel pun merasa semakin terpuruk karena bagian tubuhnya dari pinggang ke ujung kaki masih tidak bisa merasakan apapun. Lalu saat Angel sedang di kamar mandi, Fanny mendengar suara notifikasi dari kamar Angel. Setiap Fanny mendapat pesan baru di HP-nya. Karena penasaran, Fanny pun mencari sumber suara tersebut dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui jika suara notifikasi berasal dari laptop Angel yang ternyata menyadap semua aktivitas Fanny di HP-nya. Wah, nggak pakai lama setelah mengetahui jika Angel telah memata-matainya selama ini, Fanny pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sana tanpa mengucapkan apapun ke Angel yang masih mandi. Beberapa bulan pun berlalu sejak Fanny minggat. Angel masih menjalani hidupnya sehari-hari sendirian tanpa siapapun yang menemaninya. Sampai akhirnya pada suatu ketika, Angel yang semakin merasa kesepian teringat dengan Fanny dan menguntitnya ketika dia pulang kerja. Yang ternyata Fanny sekarang sudah berpacaran dengan Ricardo, si supir ambulans partner kerja Angel dahulu. Dan sepertinya mereka berdua akan segera memiliki momongan, karena dari kantornya Ricardo sempat mengantar Fanny ke toko bayi terlebih dahulu. Angel yang semakin panas, cemburu, iri, dengki, dan jiwa kesikopetannya pun semakin muncul. Malam itu juga dia merencanakan sesuatu. Angel pun langsung pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja dahulu dan memaksa minta morfin dengan alasan Angel butuh menghilangkan rasa sakit di kakinya pasca kecelakaan. Lalu di keesokan harinya, Angel menemui Fanny yang baru pulang kuliah, meminta maaf atas kesalahannya selama ini dan mengatakan jika Fanny memang layak mendapatkan orang yang lebih baik. Nah ini habis gini nih, dengan liciknya Angel pun berpamitan dan langsung pergi dari sana. Tapi justru karena itulah Fanny merasa iba dan akan menemani ngobrol-ngobrol dengan Angel untuk yang terakhir kali. Lalu saat sudah diantar sampai ke depan gedung apartemennya,
Angel mengatakan jika dia sudah mengemasi sisa-sisa barang Fanny yang masih tertinggal, termasuk paspor, dan mempersilakan Fanny jika dia ingin mengambil semua barang-barang tersebut. Morfina. Tengo mucho lo que necesito anestésicos. Hiciste muy bien en dejarme. Te mereces algo mejor. No quiero molestarte. Solo quería despedirme. Ángel, espera. Si quieres, te acompaño. Metí tus cosas en una caja. Puedes... Dame tu pasaporte. Nah, ini pelajaran berharga dari aku, Lur. Jangan mau kalau disuruh masuk ke rumah orang yang pernah bermasalah dengan kita, apalagi tidak ada orang lain yang menemani, ya kan? Karena merasa iba dengan Angel yang sudah meminta maaf dengan tulus, Fanny pun pergi bersamanya masuk ke apartemen untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di sana. Tapi yang terjadi... Fanny pun tersadar dengan kondisi mulut tertutup serta tangan dan kakinya yang terikat di kasur. Agar suara Fanny tidak terdengar tetangga sebelah, Angel pun menyetel lagu kenceng-kenceng mengunci kamar Fanny, juga membalas chat Ricardo menggunakan HP-nya Fanny. Jika dia sebenarnya tidak menginginkan bayi yang dikandungannya, lalu Angel pun membuang HP Fanny ke dalam sungai. Ada orang kayak begini, ya kan? Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Malam harinya Angel mengatakan kepada Fanny jika dia sangat senang mantan pacarnya itu telah kembali tinggal di rumahnya. Kembali tinggal, endasmu kembali tinggal. Lalu Angel juga menceritakan bahwa tadi dia sempat bertemu Ricardo dan mengetahui jika Ricardo akan segera dikaruniai momongan bersama Fanny. Mendengar itu, Fanny pun hanya bisa menahan tangis, meminta Angel untuk membebaskannya dan berteriak minta tolong. Tapi Angel pun langsung menutup mulut Fanny kembali, juga menyuntikkan obat bius lagi. Beberapa saat kemudian, Pak Vicente tetangga sebelah datang dan menanyakan keanehan yang terdengar dari apartemen Angel. Mulai dari lagu mabuk janda yang diputar kenceng-kenceng seharian, sampai suara teriakan seorang wanita. Yang mana itu membuat Vicente curiga karena dia juga sempat melihat Angel datang bersama Fanny ke apartemennya. Untuk menghilangkan kecurigaan Vicente, Angel pun berkelit jika wanita yang datang dengannya bukanlah Fanny, melainkan seorang mbak-mbak malam untuk menemaninya. Mendengar itu, Vicente pun berusaha mengerti keadaan fisik Angel, apalagi dia telah ditinggal berbulan-bulan oleh pacarnya. Si os vi entrar el otro día. Vino a recoger sus cosas. He escuchado gritos. Pues debían de venir de otro piso. Estoy como una acompañante. Ah, ya. Sepulangnya terapi, Angel ditemui oleh Ricardo di lobi apartemen yang sedang mencari Fanny karena sudah tidak ada kabar selama beberapa hari. Jelas Angel mengatakan jika dia sudah lama tidak berhubungan dengan Fanny, lalu segera masuk ke apartemen dengan alasan perutnya sakit dan harus istirahat. Lalu di apartemen, meskipun disekap, Angel tetap merawat Fanny layaknya boneka dan menggantikannya baju. Akan tetapi agar Fanny tidak kabur saat ikatannya dibuka, dengan jahanamnya Angel menyuntikkan obat bius dalam jumlah banyak pada kedua kaki Fanny hingga membuatnya lumpuh sebagian sementara waktu dan akan terus disuntik obat untuk memperpanjang masa lumpuhnya. Setelah itu ketika Fanny merangkak keluar dari sana dengan psikopatnya, Angel menyetel lagu sambil mengucapkan lirik-liriknya di depan Fanny. Fix gangguan jiwa gara-gara terobsesi cinta. Sementara itu, Ricardo terus menelpon Angel dan mengirim banyak voice note, namun tidak pernah dijawab oleh Angel. Lalu ketika makan malam, Angel begitu bahagia karena mereka berdua akan punya anak dan mencari-cari nama yang cocok, padahal itu anak dari Ricardo, ya kan? Dan saat Angel lengah, Fanny pun langsung berusaha kabur dengan memukulkan botol tepat ke endasnya.
Sudah pasti kali ini teriakan Fanny lebih jelas terdengar keluar karena pintu kamar sempat dibuka olehnya. Vicente pun langsung datang dan akan segera menelpon polisi. Apalagi Angel menemuinya dalam keadaan kepalanya yang berdarah. Namun tanpa rasa takut sedikit pun, Angel mengatakan jika tidak ada siapapun di dalam apartemennya dan menyuruh Vicente untuk mengeceknya sendiri kalau nggak percaya. Lalu yang terjadi... Setelah Vicente dibunuh, Angel pun langsung menelpon Fermin si penadah barang-barang dan membayarnya untuk segera membereskan mayat Vicente tanpa bekas. Terkutuk Anda, Angel. Beberapa hari kemudian, dua detektif mengunjungi Angel di apartemennya untuk bertanya soal kasus hilangnya Fanny. Sesuai laporan Ricardo yang curiga jika Angel mengetahui keberadaan Fanny. Tapi ternyata lur, semalam sebelum kedua detektif itu datang, dengan berbekal alamat yang dia temukan di HP Fanny, beserta kunci apartemen Ricardo yang dia temukan di tas Fanny, Angel pun diam-diam masuk ke apartemen Ricardo dan menunggunya di sana. Lalu begitu Ricardo datang, Angel pun langsung membiusnya dan membunuhnya dengan racun. Bukan hanya itu lur, karena Angel bekerja sebagai paramedis, dia pun mengerti dan memiliki alat-alat yang mendukung aksi kriminalitasnya, seperti morfin, jarum suntik, racun, sampai sarung tangan, dan membuat kematian Ricardo seolah-olah seperti bundir. De mi novia. No te preocupes por el niño, yo me encargaré de él. Kedua detektif yang menginterogasi Angel pun tidak mencurigainya sama sekali atas hilangnya Fanny karena melihat kondisi tubuh Angel yang masih lumpuh. Walah pak itu coba digeledah sampai ke kamar, ketemu Fanny yang lagi disekap ya kan. Pues eso es todo, señor Hernández. Ha sido usted muy amable. Igualmente. Di kamar Fanny, Angel telah menyiapkan tempat tidur bayi dan stroller bayi. Sangat terlihat Angel yang depresi dan menjadi psikopat. Bukan hanya karena kelumpuhannya, namun juga disebabkan kesulitan mendapatkan momongan. Sampai Fanny yang meninggalkannya dan malah memadu kasih dengan rekan kerjanya Ricardo. Namun pada dasarnya si Angel ini memang memiliki jiwa psikopat ketika kehidupannya masih normal lur. Seperti nyolong barang-barang pasiennya lah, sampai sering bersikap kasar kepada Fanny. Setelah itu Angel pun membangunkan Fanny untuk meminumkannya sebuah obat, juga menyiapkan makan siang. Karena terus disekap, Fanny pun mengingatkan jika Angel terus memperlakukannya seperti ini, cepat atau lambat kondisi Fanny akan semakin lemah, yang pastinya akan mempengaruhi kesehatan bayi di kandungannya. No puedes tenerme así. Vas a matarnos. Mira lo que hay ahí. Es muy bonito. Setelah semua hal menyakitkan yang dia lakukan kepada Fanny, bisa-bisanya Angel ngajak nikah dong pakai cincin curian pula. Fanny pun tidak merespon apa-apa dan hanya bisa tersenyum. Setelah sarapan, Fanny pun pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu. Tujuannya bukan hanya untuk mendapat privasi, tapi Fanny juga mengambil alat potongan kuku dan menyembunyikannya di saku bajunya. Untungnya Angel tidak curiga sama sekali, dan pada malam harinya ketika Fanny akan tidur, Angel pun pamit pergi ke apotik untuk membeli obat bagi Fanny. Begitu Angel sudah pergi, Fanny pun segera menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Dia berusaha memotong tali-tali yang mengikatnya dengan potongan kuku, lalu menggunakan obeng di dekatnya untuk membuka paksa kunci pintu kamar dan langsung pergi keluar dari apartemen. Alhamdulillahnya setelah sekian lama disekap, Fanny pun berhasil bebas dari apartemen Angel. Namun karena masih lumpuh, Fanny harus berhati-hati menuruni tangga apartemen dan tiba-tiba
Dengan brutalnya, Angel pun terus mengejar Fanny yang berusaha kabur dari cengkraman Angel. Pergelutan pun terjadi dan untungnya Fanny masih menyimpan obeng yang tadi dia gunakan. Sampai akhirnya meskipun jatuh dari lantai 7, Angel masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan hidupnya. Namun insiden tersebut menyebabkan kelumpuhan total pada Angel kapok. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Fanny yang sudah pulih dari kelumpuhan sementaranya dan terlihat kandungannya juga masih baik-baik saja. Fanny pun mengaku-ngaku sebagai pacar Angel dan dokter mempersilahkan mereka berdua untuk pulang. Dengan senyuman dan sorot mata penuh dendam, Fanny mengatakan bahwa mulai sekarang dialah yang akan merawat Angel. Setelah perbuatan keji yang dilakukan Angel, mulai dari membunuh Ricardo, ayah dari anak di kandungannya, sampai menyekap dan melumpuhkan Fanny dengan obat yang rutin disuntikan. Kini situasi pun berbalik. Fanny memiliki kendali penuh atas Angel yang lumpuh total dan bisa melakukan pembalasan apapun yang diinginkannya. Sedangkan Angel hanya bisa pasrah dan ketakutan dengan apa yang akan dilakukan oleh Fanny nantinya. A partir de ahora seré yo quien cuide de ti. Abuyar, emang sampai situ aja lur filmnya. Entah sekeji apa Fanny akan membalas dendam. Coba komen-komen di bawah apa yang kira-kira akan dilakukan Mbak Fanny lur ya. Assalamualaikum.